Halo semuanya, mari kita belajar tentang sistem pernafasan pada manusia. Yang pertanyaan pertama yaitu, apa yang terjadi jika kita tidak bisa bernafas? Yang kedua, bagaimana organ pernafasan membantu kita bernafas? Dan yang ketiga, bagaimana cara merawat kesehatan organ pernafasan kita? Baik, kita akan mengenal organ pernafasan manusia. Sistem pernafasan manusia adalah sistem biologis yang memungkinkan pertukaran gas antara tubuh dan lingkungan sekitarnya, yaitu mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida dan sisa produk metabolisme dari dalam tubuh. Organ pernafasan adalah alat yang memiliki tugas melakukan aktivitas bernafas dalam tubuh manusia atau hewan. Sistem pernafasan bekerja bersama-sama dengan sistem peredaran darah untuk memastikan pasokan oksigen yang cukup ke seluruh tubuh. Selanjutnya yaitu, apa yang terjadi jika kita tidak bisa bernafas? Jika seseorang tidak bernafas, akan dapat mengakibatkan kekurangan oksigen dalam tubuh. Oksigen sangat dibutuhkan oleh sel-sel tubuh untuk melakukan fungsi-fungsi vital dalam metabolisme. Tanpa oksigen, sel-sel tubuh akan mulai mengalami kerusakan dan kematian dalam waktu yang relatif singkat. Keselamatan dan kesehatan seseorang sangat bergantung pada kemampuan tubuh untuk bernafas dan mendapatkan oksigen yang cukup. Selanjutnya kita akan membahas organ-organ utama dalam sistem pernafasan manusia. Yang pertama itu hidung. Fungsinya, rongga hidung berperan sebagai saluran udara masuk pertama ke dalam tubuh. Proses udara masuk melalui hidung, dihangatkan dan dilembabkan dan disaring oleh rambut-rambut halus dan lendir-lendir di dalam hidung. Yang kedua itu ada faring atau tenggorokan. Fungsinya yaitu, faring berperan sebagai saluran yang menghubungkan rongga hidung dan mulut dengan laring. Prosesnya yaitu udara yang telah melewati hidung atau mulut melalui faring menuju laring. Yang ketiga ada laring. Fungsinya, laring mengandung pita suara dan mengontrol akses udara ke dalam trakea atau saluran udara utama. Prosesnya, suara terbentuk saat udara melewati pita suara. Yang ketiga itu ada trakea atau saluran udara utama. Fungsinya, membawa udara dari laring menuju paru-paru. Strukturnya terdiri dari cincin-cincin tulang rawan yang memberikan dukungan. Selanjutnya ada bronkus dan bronkiolus. Fungsi cabang-cabang yang membawa udara dari trakea ke paru-paru. Prosesnya, mereka semakin kecil dan bercabang sehingga mencapai alveolus. Seperti gambar di samping, itulah bronkus dan bronkiolus. Selanjutnya ada paru-paru. Udara yang kita hirup akan masuk ke paru-paru. Paru-paru terletak di rongga dada tubuh. Paru-paru terdiri dari dua bagian, yaitu paru-paru bagian kanan dan paru-paru bagian kiri. Satuan kecil dalam paru-paru dinamakan alveolus, yang merupakan tempat pertukaran oksigen yang kita hirup dengan karbon dioksida. Oksigen yang kita hirup akan diedarkan ke seluruh tubuh dan karbon dioksida dikeluarkan lewat hembusan nafas. Seperti pada gambar di samping, itulah cara kerja dari paru-paru. Selanjutnya ada diafragma. Diafragma adalah antara rongga dada dan rongga perut kita terdapat sekat pembatas berupa otot yang disebut diafragma. Ketika menarik nafas, diafragma akan menekan ke bagian bawah tubuh sehingga paru-paru mengembang dan udara dari luar bisa masuk. Ketika kita membuang nafas, maka diafragma akan melengkung dan menekan ke bagian atas tubuh sehingga udara di dalam paru-paru keluar.
Adapun mekanisme pernafasan manusia adalah saat menarik nafas dari hidung, otot diafragma mengalami kontraksi dan paru-paru akan mengembang. Kotoran dari udara yang masuk ke hidung menuju paru-paru akan disaring saat melewati hidung, trakea, dan bronkus. Di dalam alveoli terjadi pertukaran antara gas oksigen yang didapatkan dari luar tubuh dengan gas karbon dioksida yang terdapat di dalam darah. Setelah terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida, nafas akan dihembuskan, otot-otot diafragma akan berelaksasi, paru-paru mengempis, dan gas karbon dioksida yang dikeluarkan melalui hidung atau mulut. Seperti pada gambar di samping, itulah cara penyebaran udara ke paru-paru. Anda dapat melihat dengan tanda panah yang mengarah ke luar dan ke dalam, itulah proses udara masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya ada cara merawat organ pernafasan. Yang pertama itu bersihkan rumah secara teratur untuk menghindari debu, jamur, dan alergi lainnya yang dapat memicu masalah pernafasan. Yang kedua, olahraga dapat membantu memperkuat otot-otot pernafasan dan meningkatkan kapasitas paru-paru. Yang ketiga, jaga berat badan yang sehat dengan makan makanan seimbang dan menjaga aktivitas fisik. Yang keempat, menghindari paparan terhadap bahan kimia berbahaya seperti asap, bahan kimia rumah tangga, dan zat beracun. Yang kelima, lakukan pemeriksaan kesehatan rutin dan konsultasi dengan dokter jika Anda mengalami gejala gangguan pernafasan. Baik, itulah tadi materi tentang sistem pernafasan pada manusia. Terima kasih telah menonton video saya dan semoga bermanfaat.